kami dari Jawa Timur ingin memperkenalkan alat sterilisasi ruangan. Nanti biar beliau, Bapak Farid yang akan menjelaskan sebenarnya alat ini itu apa. Gitu. Moga Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun Interface Community yang ke-8. Dengan adanya ulang tahun itu kan mengadakan acara bakti sosial, terutama untuk sterilisasi, karena Fresh Jatim sudah menyediakan alat untuk sterilisasi berupa robot UVC sterilisasi sinar UV. Kita minta tolong sama Dokter Selfie untuk bisa memberikan tempatnya untuk uji coba pertama, karena rencananya ini akan dipakai untuk keliling region di Jawa Timur ya. Jadi ini dari sini kita nanti akan tahu perlu dievaluasi lagi, terus kemudian bisa sesuai dengan target atau enggak. Kalau sesuai nanti kita lanjutkan ke region lain. Nah, alat ini bisa saya jelaskan sedikit ya. Alat ini sebenarnya dia hanya lampu sebenarnya, tapi lampunya ini yang lain daripada yang lain, karena lampu ini adalah lampu UVC. UV itu ada 4, UVA, UVB, UVC, dan UVD. UVA dan B itu yang kita dapat di sinar matahari. UVA itu biasanya ya, menyebabkan merah-merah waktu kita berjemur. UVB itu lebih parah lagi, kadang-kadang bisa menyebabkan kanker. UVC itu lebih parah lagi yang kita pakai ini, karena sebenarnya dia nggak masuk ke bumi karena sudah dihalangi oleh ozon. Jadi kalau ozonnya lubang itu mereka orang di dunia takut, karena UVC itu merusak. Dia bisa melukai kulit, dia bisa menyebabkan kebutaan, dia bisa menyebabkan untungnya dia juga bisa menyebabkan RNA dari virus itu inaktivasi dan bakteri, kuman semua mati. Nah, itu sudah ada laboratorium di luar negeri, sama juga produsen masker N95 itu justru menyarankan untuk reuse untuk penggunaan masker itu tidak boleh dicuci, tapi malah harus pakai UVC ini tadi, karena dia tidak merusak jaringan, tidak merusak kain, dan tidak merusak masker, tapi menetralisir bakteri yang ada atau virus yang ada di situ. Jadi ini sifatnya ini tidak sebenarnya, karena powernya tinggi ya, jadi tidak perlu lama-lama. Ini cukup 5 menit dengan jarak 1-2 menit cukup, tapi kita coba lebih dari 15 menit. Nanti akan saya demokan kurang lebih seperti apa. Setelah itu disterilisasi, diharapkan nanti kalau sudah oke nanti semua lebih safety lah, paling enggak yang datang ke sini safety yang setelah tadi kurang lebih 15 menit ya, ini alat ini kita sterilkan untuk ruangan ini. Kemudian Bu Sylvie begitu masuk ke ruangan ini, apa yang Ibu rasakan dan apakah benar-benar kira-kira alat ini bisa bermanfaat? Iya, terima kasih sebelumnya untuk kedatangan teman-teman dari Fresh Community. Saya sangat menghargai bisa bekerja sama seperti ini. Ya, setelah tadi diuji coba begini, ketika saya masuk baunya bau ozon ya, jadi menyengat sekali.
Cuman apakah ada perubahan atau tidak untuk sterilisator ini? Nah itu yang nggak kelihatan ya, Betul, nggak betul, tahu betul, sama sekali. Tapi katanya Pak Farid tadi kan bisa disterilisasi dalam bentuk ini lampu juga dalam bentuk asap ya. Ya saya berharap juga untuk bisa bekerja maksimal alat ini sehingga ruangan ini benar-benar steril. Baik ya, jadi ada pertanyaan keraguan Dr. Silvi soal efektivitas dari alat ini. Terus terang ini alatnya belum dites memang. Saya butuh laboratorium, tapi berdasarkan literatur yang saya dapat dari produsen maupun dari lembaga di luar negeri, itu yang meyakinkan saya bahwa ini 99,9% bisa mengurangi, mematikan bakteri lemah. Virus hanya menginaktifkan supaya dia tidak bisa replika, jadi tidak bisa menggandakan diri lah istilahnya. Jadi dibikin inaktif gitu, tapi tetap ada. Nah ini contoh, ini ada ya, how to use ultraviolet light to fight COVID-19 effectively in dental clinic, persis dengan yang kita sarankan di sini ya. Di sini diulas semua sampai kemudian ke grafiknya juga ada, kemudian sampai di berapa joule per meter kubik ya, per meter persegi yang dibutuhkan untuk dosisnya maksudnya, dosis lightnya. Sebenarnya kalau saya hitung, dia contohnya ini hanya pakai 40 kali 2 watt, 80 watt. Itu hanya membutuhkan 68 detik. 80 watt. Ini 240 watt. Jadi 3 kali lipat. Harusnya cukup berapa detik sudah cukup, mestinya ya. Tapi orang kan tidak yakin 15 menit langsung gitu ya. Cuman ini di sini ada literatur banyak juga. Nah, ini bisa mungkin nah ini. Nah, klinik persis. Nah, ya. Kemudian untuk di laboratorium lah seperti ini. Ini contoh ya, pakai Petri ya. Satu ditutup ya Bang. Ditutup isolasi, satu dibuka. Ini pakai bakteri E. coli. Di sini dijelaskan bakteri E. coli segala macam, UVC device. Kemudian dipapar UVC, kemudian dibiarkan selama satu malam dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang terjadi yang ditutup isolasi itu tidak terjadi, yang ditutup tidak terjadi apa-apa, yang ditutup. Jadi masih ada bakteri, tapi yang terpapar sinar UVC itu hilang. Jadi ini di sini dijelaskan cukup 15 detik saja. Ada semua di sini. 15 menit. This experiment show that 5-minute exposure is enough to eliminate the inoculum. Ya, istilah di sini. Ini pun kecil dia. Jadi kalau ini mau 5 menit sebenarnya bisa, tapi tetap 15 menit. Ini bakteri E. coli. Ini di dokter klinik. Yang ini lebih detail lagi. Ini pakai dia langsung virusnya lah. Virusnya sebentar ya, ini menjelaskan virusnya di sini nih. Human coronavirus tandem UV device ya toh. 45 menit at 5 feet ya. Itu 90,9% reduction phase controlnya. Tapi ini alatnya kecil. Maksudnya cuman 2 ini. Nah, cuman gini aja. 2 aja. Ini ada 8. Paling enggak 6 atau 4 aja sudah lebih dari ini. Gitu ya. Sudah jelas saya pikir ya, mungkin ini memang literatur saja, cuman paling tidak memberikan gambaran secara kasar bahwa UVC ini bisa diharapkan lah gitu. Terima kasih.